manfaat kenda tirgi pasir sa ampon paringi sampurna manan di andi panyake so kisa pas lala kisa tak nyedet hidung rumah ngade ka pasir ka luar itu sampurna. Keberagaman tradisi yang ada di setiap daerah menjadi salah satu corak dan identitas bagi bangsa ini. Satu dari jutaan tradisi di negeri ini adalah tidur dan beraktivitas di atas pasir. Keunikan tradisi ini terdapat di Desa Lekung Barat, Lekung Timur, dan Desa Depende. Hampir seluruh aktivitas masyarakat di sini dilakukan di atas pasir, yaitu sebagai alas tidur, bersantai, tempat terima tamu, dan lainnya. Tak heran mereka dijuluki sebagai manusia pasir. Tak memandang strata sosial, hampir semua warga di Desa Lekung tidur beralas pasir. Setiap kamar tidur di desa ini memiliki kasur pasir, meski mereka memiliki kasur dari kapuk atau sejenisnya. Kasur kapuk ini nyaris tak disentuh dan mereka memilih tidur di pasir untuk memelihara tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun. Kalau menjalankan tradisi tidur di pasir ini memang sejak dulu dari nenek-nenek moyang itu. Kalau kan pasir ini adanya memang dari dulu. Itu tidak bisa dilepas dari Desa Lekung ini. Kebiasaannya memang meskipun ada kasur tidurnya di pasir. Karena sudah menjadi kebiasaan dan ketergantungan terhadap pasir, bahkan anggapan warga bahwa pasir bisa membuat badan bugar seperti halnya apabila ada salah satu warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau nelayan yang hendak melaut, biasanya mereka membawa sekantong pasir atau dijadikan teman tidur supaya cepat tidur nyenyak. Kegiatan melaut itu bagi sebagian besar ada yang bawa pasir, termasuk saya gitu. Kadang bawa pasir, ya alasan gini, kalau misalnya sampai perahu gitu ya. Kalau tidak ada bawa pasir terus gatal, tidak bisa digosokkan. Kalau bawa pasir itu biasa digosok-gosokkan kayak ini. Gitu. Itu sudah menjadi sebagian besar, sudah kebiasaan dari masyarakat di sini yang melaut itu sebagian besar bawa pasir. Menurut kepercayaan warga Desa Lekung, pasir mempunyai manfaat besar. Mereka percaya pasir dapat menghilangkan berbagai macam penyakit, di antaranya kelelahan, pegal-pegal, nyeri, dan penyakit lainnya. Mereka menilai pasir itu sakral untuk dijaga dan tetap dipertahankan. Selain itu, mereka menganggap tidur di pasir terasa lebih nyenyak dibandingkan kasur kapuk dan sebagainya. Tidak hanya di dalam rumah saja, warga menaruh pasirnya di halaman rumah dan tempat tertentu yang digunakan untuk bersantai bersama keluarga dan tetangga. Pasir yang digunakan berbeda dengan pasir lain. Ketika udara panas, pasir akan menimbulkan rasa sejuk di badan. Begitupun sebaliknya, jika udara dingin akan terasa menghangatkan. Tradisi tidur dan beraktivitas di atas pasir kadang dianggap hal yang tak lazim oleh masyarakat lainnya. Seperti halnya hubungan biologis suami istri, bahkan melahirkannya pun di atas pasir. Jadi dari kecil mereka memang sudah akrab dengan pasir, bahkan tak bisa dipisahkan. Kalau orang di sini itu memang dari dulu kebiasaannya kalau melahirkan itu di pasir. Karena anggapan masyarakat Lekung ini kalau lahir di pasir itu katanya lebih nyaman. Karena apa? Ketika orang melahirkan itu kan kalau di kasur kan masih pakai alas. Jadi darahnya itu kan bisa mengalir. Kalau lahirnya di pasir itu kan ndak usah pakai alas. Langsung darahnya itu serap ke bawah, pasirnya langsung dibuang, diganti lagi yang baru, seperti itu.
Tidak semua masyarakat mendukung melahirkan di atas pasir. Dari segi medis, menurut bidan desa setempat, kebiasaan tersebut dapat membawa akibat buruk bagi kesehatan ibu maupun bayi yang baru dilahirkan. Efek negatif dari melahirkan di pasir untuk si bayi ya bisa terkena masuk ke hidung, mata, pasirnya kotor kan, ke mulut. Jadi bidan kadang kesulitan kalau bayi baru lahir, biasanya kan kita membantu pernafasan pertama kali. Nah, kalau dia kena pasir, pas selang kita kena pasir, otomatis kita takut infeksi juga. Jadi kesulitannya di situ. Untuk di ibu, pasirnya takut masuk ke daerah luka-luka bekas tempat lahirnya bayi itu, kan biasanya terjadi luka. Kalau lahir di bidan, kita kan diukur perdarahannya berapa cc, itu pakai alat ukur. Kalau lahir di pasir nggak bisa, kan langsung serap ke bawah, langsung bungkol. Jadi kita tidak bisa ngukur berapa banyak perdarahan si ibu, kecuali kita memeriksa tekanan darahnya. Di luar itu kita tidak bisa mengukur berapa banyaknya darah yang keluar. Pesannya ya sebisa mungkin untuk lahir ke tenaga kesehatan, karena melahirkan itu kita berperang dengan nyawa si ibu, dengan nyawa si bayi. Jadi ya kita upayakan agar ibu-ibu datang ke tenaga kesehatan. Tak mudah memberikan pemahaman secara medis tentang bahaya melahirkan di atas pasir. Tradisi yang sudah melekat pada manusia pasir ini tetap dilestarikan sampai saat ini. Kalau secara global namanya budaya ya, karena kita enggak bisa itu enggak boleh, enggak bisa, jadi monggo dipersilahkan. Dilestarikan juga boleh selama tidak mengganggu kesehatan mereka. Selama mereka enak dengan tidur di pasir, enak bermain-main di pasir, dipersilahkan. Cuma yang masalah mempengaruhi kesehatan itu mungkin kami yang akan berupaya untuk memberi nasihat. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur masyarakat ini, secara umum pasir yang digunakan adalah pasir yang memiliki ukuran butiran halus kurang dari 1 mm dengan kadar lokasi endapan pasir kurang lebih 15-20 meter dengan air laut. Kadar kotoran pasir di sini pun cukup rendah, yaitu 0,65% dengan kedalaman pengambilan 50 cm dari permukaan pasir. Pasir yang diambil biasanya disaring terlebih dahulu dan pasir yang paling haluslah yang diambil untuk tidur. Cerita nak itu bagian sahabat-sahabat itu di memulan kisah dengan kuda nikah bersampian, tak masuk anak foto adem kan. Dari sini kuda nikah bersampian, pertama keluar dari bumi. Akhirnya pun pademan ke bumi, norok cari tanah Nabi Adam. Pasir ibarat tanah. Begitulah anggapan mereka. Kedekatan penduduk dengan pasir tersebut memiliki nilai falsafi. Hal itu merupakan bentuk keintiman mereka dengan muasal dan tempat mereka akan kembali. Manusia diciptakan dari tanah dan kelak akan kembali ke dalam tanah. Terlepas dari kontradiksi yang ada di masyarakat, manusia-manusia pasir ini tetap melestarikan tradisi yang merupakan warisan nenek moyang mereka. Keunikan tradisi ini merupakan salah satu kearifan lokal yang menambah eksotika keberagaman budaya yang dimiliki negeri Indonesia.